Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi diri saya, yaitu tentang Tridharma pada penelitian. Nah, Tridharma saya selama saya menjadi seorang dosen di Stikes Sarsawati, khususnya di Prodi D3 Keperawatan. Nah, fokus penelitian saya yaitu pada keperawatan anak, di mana keperawatan anak sesuai dengan program magister ketika saya menempuh program magister, yaitu pada peminatan kesehatan ibu dan anak, sehingga setelah saya kembali pada Stikes Sarsawati dan saya menerapkan atau menerapkan mata ajar atau menerapkan ilmu yang saya ambil ketika saya menempuh program magister, yaitu fokus pada keperawatan anak, sehingga penelitian yang saya lakukan fokus pada keperawatan anak, ditambah juga saya mengampu mata ajar keperawatan anak. Nah, roadmap penelitian yang saya lakukan dari awal saya menjadi seorang dosen, memang penelitian yang saya lakukan adalah semuanya ke arah kesehatan ibu dan anak. Nah, dari penelitian saya yang pertama yaitu tentang analisis model pembelajaran role play konseling keluarga berencana pada mata kuliah kesehatan reproduksi dan KB. Kemudian penelitian saya yang selanjutnya yaitu tentang juga fokus pada anak, yaitu tentang pengaruh tidur siang terhadap tingkat kecerdasan logika anak usia 3-5 tahun. Nah, kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu hubungan pemberian junk food dengan kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun di Desa Curasawo, Kecamatan Gending. Nah, kemudian penelitian saya yang berikutnya yaitu masih tetap pada keperawatan anak, masih tetap fokus pada anak, tetapi di sini adalah ibunya, yaitu tentang kesehatan ibunya, yaitu pengaruh edukasi manajemen laktasi terhadap pengetahuan dan motivasi ibu dalam motivasi ibu hamil dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, dari penelitian saya, alhamdulillah semuanya sudah terpublikasi, meskipun masih di jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Kemudian penelitian dan publikasi yang saya lakukan atau yang telah saya kerjakan tadi sudah sesuai dengan pengabdian yang saya lakukan. Nah, kemudian hasil penelitian saya yang menurut saya paling fenomenal yaitu tentang hubungan pemberian junk food dengan kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun di Desa Curasawo. Kenapa saya mengambil Desa Curasawo? Karena di Desa Curasawo merupakan atau di sana kejadian stuntingnya masyarakat dengan kejadian atau anak dengan kejadian stunting itu cukup tinggi, sehingga saya mengambil tempat di Desa Curasawo, dan itu sudah berdasarkan hasil data yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Kemudian penelitian saya ini, kenapa saya mengambil junk food? Karena junk food itu merupakan makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat dalam arti makanan sampah. Kenapa makanan sampah? Karena makanan sampah di sini atau makanan junk food di sini banyak mengandung lemak. Ya, lemaknya juga lemak yang cukup banyak. Kemudian rendah serat. Kemudian banyak mengandung garam, gula, kemudian banyak mengandung kalori, ya, tapi tidak ada kandungan nutrisinya.
di dalam makanan junk food tadi. Kemudian rendah akan vitaminnya, sedangkan vitamin, nutrisi, mineral itu dibutuhkan ketika seorang anak mengalami atau ketika seorang anak pada proses tumbuh kembang mereka, di mana anak itu merupakan periode emas untuk dijaga agar tumbuh kembang mereka dapat terpenuhi sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Nah, apabila ketika masa periode emas tersebut anak tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya, maka kejadian stunting itu akan resikonya semakin besar. Nah, itu tadi stunting di mana banyak terjadi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan, tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik yang dibutuhkan oleh anak, dan itu menyebabkan angka resiko kesakitan, kemudian angka kematian dan hambatan pertumbuhan yang terjadi pada anak itu akan semakin besar. Nah, pertumbuhan tersebut tidak hanya terjadi pada tumbuh kembangnya saja, tidak hanya terjadi pada badannya saja, tetapi gagal tumbuhnya juga bisa terjadi pada motoriknya, kemudian pada mentalnya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya angka stunting tadi, dan itu yang menyebabkan stunting semakin tinggi. Kemudian itu tadi kenapa saya juga mengambil di Desa Cirasawo, karena berdasarkan data yang saya dapatkan ada populasi anak atau ibu dengan anak stunting yaitu 60 ibu. Nah, itu cukup besar dan itu sangat membuat kita sebagai tenaga kesehatan khususnya di ranah kesehatan ya, terutama saya yang memegang keperawatan anak, itu sangat membuat menyedihkan ya, karena masih adanya ibu yang cukup malas atau cukup tidak bisa memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya. Nah, kenapa seorang ibu sebenarnya mereka bukan malas, tetapi mereka tidak paham dan mereka tidak tahu terkait dengan makanan-makanan yang diberikan. Nah, contohnya itu tadi keripik, pentol, kemudian permen, coklat, dessert, ya, kue. Nah, kemudian nasi goreng, nah ya, kemudian burger, nah kemudian mie instan. Nah, itu dianggap makanan-makanan yang menurut para ibu yang tidak tahu terkait dengan junk food dan stunting. Nah, itu merupakan, mereka menganggap bahwa makanan-makanan tadi makanan yang layak untuk dikonsumsi, dan dengan melihat anaknya mengkonsumsi makanan-makanan tadi dengan cukup banyak, mereka beranggapan bahwa oh, anak saya suka makan, oh, anak saya senang makan, dan itu dilakukan secara berkelanjutan karena mereka tidak tahu tadi, mereka tidak paham, mereka tidak tahu bagaimana nanti proses tumbuh kembang anaknya ketika mereka terlalu banyak makanan-makanan yang manis, banyak makan makanan yang tidak mengandung gizi, tidak mengandung vitamin, tidak mengandung mineral, kayak kurang akan serat, itu mereka tidak tahu. Sehingga hal tersebut menjadi kewajiban kita untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, dan itu nanti saya jelaskan pada pengabdian masyarakat saya terkait dengan junk food. Nah, itu tadi penelitian, dan itu tadi penelitian yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi seorang dosen ya di Stikes Hapsawati. Jadi itu adalah tridharma yang sudah saya lakukan
pada saat saya menjadi seorang dosen di Stikes Hapsawati, khususnya di program studi D3 keperawatan, di mana hal tersebut sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan rumpun ilmu yang saya ambil, ya, sehingga penelitian yang saya lakukan fokus pada keperawatan anak. Nah, demikian deskripsi diri saya terkait dengan Tridharma penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.